Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang lanjutan dari penjelasan tentang asal usul atau proses dari mana sih kita memperoleh rumus-rumus dari transformasi kecepatan Galilean dan transformasi percepatan Galilean. Kita mulai dari transformasi kecepatan Galilean dulu. Di video yang bagian pertama kita sudah mengetahui bahwa transformasi kecepatan Galilean ditunjukkan oleh tiga persamaan ini, yakni UX aksen sama dengan UX min V, kemudian UY aksen sama dengan UY, dan UZ aksen sama dengan UZ. Nah, sebelum kita membahas dari mana rumus ini diperoleh, kita kembali dulu ke definisi awal dari koordinat. Koordinat dari dua orang pengamat, yakni pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak, dinyatakan oleh X, Y, Z, T, dan X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen, di mana O ini adalah pengamat yang diam dan koordinat yang X, Y, Z, T tanpa aksen di situ itu adalah hasil pengamatan dari orang yang diam. Kemudian hasil pengamatan dari orang yang bergerak terhadap suatu kejadian adalah koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen, ya. Kemudian hubungan dari hasil pengamatan kedua orang ini, yakni orang yang diam dan orang yang bergerak, ini dihubungkan oleh transformasi koordinat Galilean. Mohon maaf, videonya gerak sendiri kameranya. Nah, kemudian transformasi koordinat Galilean ini, saya ulangi lagi ya, transformasi koordinat Galilean ini menghubungkan antara hasil pengamatan orang yang diam dengan orang yang bergerak. Apa hubungannya? Hubungannya adalah 4 hal ini, bahwa posisi sejajar sumbu X-nya itu bagi pengamat yang bergerak itu sama dengan hasil pengamatan orang yang diam dikurangi dengan kecepatan kali waktu, ya. Ini kecepatan pergerakan orang yang bergerak. V ini adalah kecepatan dari orang yang bergerak, itu tadi pengamat yang bergerak. Kemudian posisi terhadap sumbu Y-nya baik bagi pengamat yang bergerak itu sama dengan pengamat yang diam. Posisi terhadap sumbu Z juga demikian, antara pengamat yang diam dengan yang bergerak sama hasil pengamatannya. Kemudian waktunya juga sama bagi orang yang diam dan orang yang bergerak, atau kalau sesuai ini ya, orang yang bergerak itu sama dengan orang yang diam. Jadi hasil pengamatan waktunya itu sama. Jadi suatu kejadian, saat kejadian yang diamati itu berlangsung, bagi orang yang bergerak dan orang yang diam waktunya adalah sama. Itu adalah transformasi koordinat Galilean. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari video ini, yakni dari mana transformasi kecepatan Galilean ini, ketiga hal ini diperoleh. Nah, kita mulai dari apa yang sudah pernah kita pelajari di sekolah dulu ya, atau kalau di kuliah kalian di semester lalu sudah belajar fisika klasik. Ingat kembali bahwa rumus kecepatan itu kan S per T ya, S per T, jarak dibagi dengan waktu. Atau sebenarnya jarak itu kan bisa kita ketahui dengan cara mengetahui titik awal dengan titik akhir. Jarak itu adalah titik akhir dikurangi dengan titik awal, atau secara matematis X1 kurangi X0. Jadi perubahan posisinya itu tadi X1 dikurangi X0. Kemudian
T-nya pun begitu, perubahan waktunya T1 kurangi T0. Jadi saat mula-mula sebelum pergerakan itu atau ketika X0, kemudian dikurangi dengan waktu finalnya, waktu terakhirnya saat di posisi X1 itu berapa waktunya. Nah, X1 kurangi X0 atau selisih dari posisi ini tadi secara matematis bisa dinyatakan dengan dx. T1 min T0 juga begitu, selisih antara waktunya itu adalah dt. Jadilah kita bisa mencari kecepatan itu dengan menggunakan turunan atau diferensial dari x terhadap waktu, x terhadap t atau posisi terhadap waktu. Jadi dx dt. Nah, ini kita terapkan ke masalah yang akan kita bahas tadi. Jadi kalau kita fokus ke pembahasan kita tadi adalah transformasi kecepatan Galilea. Ini kan kalau yang koordinat tadi kan hasil pengamatan dari orang yang diam dan bergerak, itu kan O dan O aksen. Nah, ini pun demikian. Ketika dua orang pengamat ini mengamati suatu kejadian, baik pengamat yang diam maupun yang bergerak itu sama-sama menilai seberapa cepat kejadian tersebut. Misalkan mobil tabrakan, misalkan mereka berdua, baik pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak, mereka sama-sama mendapatkan data dari kecepatan mobil tersebut. Nah, orang yang diam itu mendapatkan datanya tuh UX, UY, UZ. Jadi ini adalah kecepatan hasil pengamatan dari orang yang diam. Sedangkan orang yang bergerak, hasil pengamatannya adalah UX aksen, UY aksen, dan UZ aksen. Gini ya. Jadi kalian harus tahu bahwa masing-masing simbol itu punya makna. Yang ada aksennya itu maksudnya hasil pengamatan dari orang yang bergerak, sedangkan yang tanpa aksen itu adalah hasil pengamatan orang yang diam. Nah, kita kembali ke permasalahan kita. Tadi kan kita sudah sampai di, ingat kembali rumus ini tadi ya. Maaf kameranya kurang bagus. Nah, sekarang kita terapkan apa yang kita peroleh tadi, bahwa kecepatan itu bisa kita peroleh dari hasil diferensial dari posisi atau koordinat terhadap waktu. Nah, berarti kita berangkat dari sini, koordinat kita turunkan terhadap waktu, sehingga UX aksen itu akan kita peroleh dari DX aksen, DT aksen, atau perubahan posisi dari hasil pengamatan orang yang bergerak terhadap waktu. Tentu saja karena ini berhubungan dengan pengamatan orang yang bergerak, UX aksen ya. Jadinya ini ya pakai aksen, ini pakai aksen. Kemudian kita pakai aturan rantai. Nah, pakai aturan rantai. Jadi ini ya, aturan rantainya di situ. Terus ini kita hubungkan dengan apa yang sudah kita ketahui di transformasi koordinat Galilean. Jadi ini kita pura-puranya tuh kita belum tahu ini. Kan kita ingin tahu asal usul rumus ini toh. Jadi kita jangan lihat ini karena ini anggap belum ditemukan. Kemudian X aksen ini kita kembali ke definisi pada transformasi koordinat Galilean, bahwa X aksen adalah X min
VT. Agar lebih jelas saya tulis di sebelahnya bahwa X aksen sama dengan X min VT dan T aksen sama dengan T. Karena yang kita gunakan di sini hanya X aksen dan T aksen, yang ada kan hanya itu. Jadi kita cukup pakai X aksen sama T aksennya saja. Kemudian saya teruskan di sini ya. D X aksen masukkan D X min VT per DT, kemudian DT aksen. Nih, maaf salah. Ini harusnya tanpa aksen karena sudah kita substitusi. Jadi ini ya. Itu yang mengalami perubahan saya kasih lingkaran. Nih, X aksen substitusikan X min VT dari yang kita punyai di transformasi koordinat Galilean. Kemudian T aksen sama dengan T. Ganti di situ. Jadinya gini ya. Maaf ini. Nah, habis itu ini kan ada X min VT. Masing-masing suku kita turunkan terhadap DT. Sehingga akan kita peroleh seperti ini. Persukunya nanti jadi seperti ini. DX DT min DVT DT, ini saya kurung, kemudian DT ya. Nah, DX DT ini kan kembali lagi ke yang tadi. DX DT itu adalah kecepatan. Jadi perubahan posisi terhadap waktu itu akan menghasilkan kecepatan. Nah, tapi ingat bahwa di sini nggak boleh kita pakai V, kita pakai U, karena seperti yang sudah saya sampaikan di bagian yang pertama bahwa V itu sudah kita pakai di kecepatan orang yang bergerak, pengamat yang bergerak. Jadi jangan pakai V agar tidak rancu. Kalau yang ini saya pakai untuk mengingat kembali rumus yang sudah pernah kita pelajari. Jadi jangan diterapkan mentah-mentah. Ambil prinsipnya, tapi simbolnya tidak harus sama. Jadinya U ya. Nah, karena ini adalah terhadap sumbu X, maka di sini dikasih indeks X ya. Kemudian DVT DT. Jadi ada V itu kan konstan ya. Ingat bahwa V itu konstan. V itu konstan. V adalah kecepatan orang yang bergerak, kecepatan pengamat yang bergerak. Di mana V-nya itu kita sudah dikasih informasi bahwa V-nya adalah konstan. Kemudian kalau ada seperti ini DVT DT, berarti tinggal V-nya saja, karena kan diturunkan DVT ini kan ada konstanta, ada variabel T, diturunkan terhadap T, maka tinggal konstantanya saja gitu ya. Terus DT ini kan berarti ada T diturunkan terhadap T, berarti hasilnya adalah 1 itu ya. Nah, ini dikalikan UX min V dikalikan 1, hasilnya adalah UX min V. Nah, ini adalah hal yang ditemukan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah UY aksen. Sama kayak tadi, UY aksen atau kecepatan hasil pengamatan dari orang yang bergerak, kecepatan kejadian terhadap sumbu Y itu diperoleh dengan cara mencari turunan
dari posisi Y aksen terhadap T aksen. Sama kayak tadi pakai aturan rantai dt aksen. Ya, ini aturan rantainya di sini. Kemudian dari transformasi koordinat Galilean kita tahu bahwa Y aksen sama dengan Y. Nah, ini kita manfaatkan Y aksen. Ya Allah, maaf ya, ini HP-nya sedikit error, jadi suka gerak sendiri. Y aksen sama dengan Y dan T aksen sama dengan T. Ya, ini dari koordinat Galilean, transformasi koordinat Galilean. Ini kita masukkan ke sini sehingga diperoleh dy dt dt dt. Ya, yang mengalami perubahan saya lingkari, ini berubah ya, akibat ini substitusi Y aksen sama dengan Y dan T aksen sama dengan T. dy dt sama kayak tadi ya, dy dt itu serupa dengan ini, perubahan posisi terhadap waktu, hanya saja ini posisi terhadap sumbu Y sehingga kecepatan terhadap sumbu Y. dt itu adalah 1 ya, sehingga hasilnya adalah UY. Ini adalah rumus kedua yang ditemukan. Sekarang UZ aksen juga demikian, DZ aksen, DT aksen, kemudian DZ aksen pakai aturan rantai lagi, DT aksen. Maaf kalau burem. Nah, ini aturan rantainya di situ. Dengan cara yang sama kayak tadi, sambungkan dengan transformasi koordinat Galilean ya. Z aksen sama dengan Z, kemudian T aksen sama dengan T. Z aksen sama dengan Z, T aksen sama dengan T, substitusikan ke dalam rumus yang kita punya, jadinya DZ dt dt dt. Yang mengalami perubahan adalah yang ini dan ini setelah kita masukkan transformasi Galileannya. DZ dt itu adalah perubahan posisi terhadap sumbu Z terhadap waktu. Nah, perubahan posisi terhadap waktu adalah kecepatan. Karena perubahan posisinya terhadap sumbu Z, berarti kecepatannya juga kecepatan komponen terhadap sumbu Z. Kemudian dt adalah 1. UZ kali 1 adalah UZ. Nah, ini adalah rumus yang ketiga yang ditemukan. Nah, dari sinilah diperoleh 3 rumusan yang ada, 3 persamaan yang ada di transformasi Galilean, yakni yang pertama transformasi kecepatan Galilean ya. Yang pertama adalah UX aksen sama dengan UX min V seperti yang tertulis di sini. Yang kedua adalah UY aksen sama dengan UY seperti yang tertulis di sini. Kemudian yang ketiga adalah UZ aksen sama dengan UZ seperti yang tertulis di sini. Nah, sampai sini kita bisa mengetahui dari mana sih